disampaikan oleh Bapak-Ibu dan tentunya juga bersama dengan beberapa orang tua yang mau menyampaikan masalah kami yang ada di sekitar mereka menghasilkan dalam bentuk pengamatan, karena ketika mereka akan melakukan aktivitas itu silakan. Mereka masih ada produksi dengan aturan dan regulasi yang sesuai dengan nomor 44 tahun 2019 tentang minuman tradisional itu, atau khusus kalau memang masyarakat tidak bisa langsung jual ke konsumen atau jual ke produsen. Hari ini kita datang minimal kami sudah tadi sebagai pemerintah daerah jadi Bapak Presiden satu sudah sampaikan bahwa minimal satu minggu ke depan sudah koordinasikan katanya kepada pelatih Pak Wakil Bupati dan Presiden sini untuk mengingatkan Bang, karena ada anggota DPR yang sudah tahu bahwa ada kejadian seperti ini. Nah itu yang merupakan satu penyesalan terbesar kan. Jadi itu mungkin dari saya sekian, terima kasih. Ini merupakan representasi dari masyarakat Amanatun yang hari ini mata pencarinya adalah sub minuman keras, produksi minuman keras. Hal yang hari ini terjadi pada masyarakat desa Kecamatan Muki bukan baru pertama, tapi sekitar 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu terjadi hal yang sama di kecamatan di pasar Buki, terjadi di pasar Buki. Tetapi waktu itu kita minta aparat kepolisian, kita koordinasi secara baik-baik dan masyarakat tetap melakukan usahanya sebagai mata pencarian utama. Jadi kehadiran kita di sini, kita minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar mencarikan sebuah solusi, entah dalam hal apapun, tolong segera mencarikan sebuah solusi alternatif yang tepat untuk masyarakat yang hari ini datang dan minum di bapak-bapak di sini. Bapak-bapak ingin kami sampaikan juga, bukan hanya hari ini kami datang di sini, tetapi sudah berulang kali dan kesekian kalinya kami di sini. Kira-kira tugas anggota DPR apa? Kenapa tidak bisa menjalankan ini? Mungkin agak lewat sedikit, karena memang kami merasa ini kami sudah capek. Kami harus buang kami punya tenaga, kami punya waktu. Bukan berarti kami hari ini harus undang Bapak dong untuk berdebat, tetapi hanya untuk kami sampaikan kepada Bapak dong supaya bantu pertimbangkan, bantu cari kasih kami solusi yang terbaik. Karena ini kami bicara juga atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya pribadi sebagai koordinator lapangan. Orang tua saya itu bukan pemasak suku, tapi hari ini saya harus di sini karena saya terpanggil. Merupakan budaya adat istiadat orang Timur dan mata pencaharian yang diwariskan oleh leluhur orang tua kami. Ada anggota DPR dari dapat di sini, mohon untuk persuasi. Jangan sampai hanya Anda diam, Anda tanya. Kita mau runut dia tentang minuman beralkohol ini, kita lihat dalam hukum positif, dalam KUHP juga dia mengatur tentang minuman beralkohol. Bahkan dalam aturan-aturan selanjutnya yang terbaru yang saya sebutkan ini, Peraturan Presiden 74 tahun 2013 tentang pengendalian minuman dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Terus dia masih ada Permendagri, ada keputusan Menteri Perdagangan juga sama tentang pengawasan dan seterusnya. Kalau kita runut dia turun sampai di bawah di Perda sesuai dengan fungsi yang kami sampaikan tadi, tentunya kita ada beberapa peraturan daerah yang juga mengatur soal bagaimana kita mengelola potensi sumber daya alam yang ada yang berkaitan dengan miras ini. Yang pertama itu kita bisa lihat ada pada nanti bagian hukum belum ada. Sekretariat tolong kontak bagian hukum supaya bisa nanti kasih aturan ini.
Yang pertama itu ada Perda nomor 1 tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dan retribusi lain tempat penjualan minuman beralkohol. Artinya fungsi DPRD 1 tentang fungsi legislasi tentang membuat peraturan daerah sudah jalan, supaya kita sama-sama dengan DPR mungkin apa, tapi ini sudah ada aturan dari Perda nomor 1 tahun 2013 itu ditindaklanjuti, kita dorong dan dengan fungsi yang berikut adalah fungsi politik, fungsi anggaran, kita dorong sampai sudah ada peraturan bupati nomor 22 tahun 2016. Kita bayangkan dari Perda tahun 2016 baru kita dorong sampai keluarnya peraturan bupati. Saya tidak tahu tadi di atas dijelaskan soal ini atau tidak. Tetapi peraturan bupati nomor 22 tahun 2016 itu tentang tata cara pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol. Ini sudah ada mengatur. Tetapi masalahnya kita yang tidak mengurus izinnya. Inklusi lebih banyak dari bagus. Ya, baik. Yang lain mungkin masih di luar. Kita memang bukan melarang, tetapi supaya siapa yang memproduksi itu harus melalui tahapan yang legitimit, yang sah. Begitu. Karena jika memenuhi kriteria syarat-syarat yang ditentukan, maka tentu itu dapat dipertanggungjawabkan. Dari lokasi kegiatannya bisa steril atau tidak, dan itu juga bisa diuji tingkat kandungan alkohol, sehingga tidak suka-suka. Dari itu tahu haul itu pun naik ke selukit, tidak tahu ini kadar alkoholnya berapa. Dan sekarang utang, ini kadar alkohol berapa persen? Iya, toh karena memang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini pun alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya lewat uji medis yang bisa dipastikan kandungan alkoholnya berapa persen. Tetapi maksud saya begini, ini kalau kita bicara dari sisi regulasi, tapi kita menyiapkan diri. Bagi yang ingin untuk memproduksi secara resmi, kalau nanti